Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Kami dari kelompok 15. Saya Kuenisha Taufik Aza dengan NIM 187231015. Saya Vina Nur Ainin dengan NIM 187231020. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami terkait Journal Application of Data Mining with the K-means Clustering Method and Davis Baldwin Index for Grouping IMDb Movies. Next. Di sini terdapat 7 bab yang kami bahas, pertama dari introduction, metodologi, data selection, pre-processing, dan transformation dataset, kemudian data mining, kami clustering, result and discussion, dan terakhir ada conclusion. Nah, kita masuk yang pertama yaitu introduction. Jadi di sini kami membahas 3 bab utama yaitu fakta, masalah, dan solusi. Yang pertama itu fakta. Nah, saat ini produksi film di dunia itu meningkat sangat pesat. Kemudian yang kedua, internet itu menjadi sumber informasi utama dunia perfilman. Kemudian yang ketiga yaitu IMDb merupakan website yang menyediakan informasi seputar film terlengkap. Nah, kemudian masalah yang dihadapi itu yang pertama terlalu banyak pilihan film yang ada. Kemudian yang kedua sulit menentukan film yang sesuai dengan selera karena terlalu banyak pilihan. Kemudian yang ketiga yaitu butuh sistem rekomendasi yang cerdas. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama yaitu menggunakan data mining dengan Cummings clustering. Kemudian yang kedua evaluasi dengan Davis-Baldwin Index. Nah, selanjutnya metodologi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama data selection. Jadi dataset ini menggunakan dataset IMDb Top 1000 Movies dari Kaggle, dipilih dengan 5 fokus pada 5 parameter numerik yaitu ada runtime, IMDb rating, metascore, jumlah votes, dan gross revenue. Kemudian yang kedua yaitu preprocessing, yaitu data yang tidak konsisten dibersihkan, kemudian dihapus beberapa karakter. Kemudian yang ketiga yaitu transformation, yaitu data diubah ke format numerik murni dan dinormalisasi agar sesuai untuk analisis selanjutnya. Kemudian yang keempat data mining menggunakan Cummings clustering, yaitu algoritma Cummings mengelompokkan 714 film itu menjadi 4 clustering yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian ada di sini menggunakan metode tambahan yaitu namanya Davis Baldwin Index, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi menggunakan confusion matrix. Baik, selanjutnya adalah metodologi di bab data selection. Jadi datasetnya ini menggunakan dataset dari Kaggle dengan judul Top 1000 IMDb Dataset. Ini berisi informasi lengkap tentang 1000 film dengan rating tertinggi dari Internet Movie Database IMDb, platform database film terbesar dan paling terpercaya di dunia. Datanya itu mencakup beberapa aspek film, mulai dari informasi dasar, penilaiannya, informasi produksi, hingga performa komersialnya. Nah, untuk kolom-kolom yang digunakan itu ada 16 kolom dengan 1000 record. Untuk kolom pertama itu ada poster underscore link. Ini tuh menampilkan poster film secara visual. Kemudian ada identitas utama film, ada tahun film dirilis ke publik, ada rating usia penonton film, ada durasi film dalam menit, ada kategori genre film untuk klasifikasi, ada rating rata-rata pengguna IMDb. Selanjutnya, terdapat sinopsis atau ringkasan cerita film, lalu ada skor agregat dari kritikus profesional, lalu ada nama sutradara film, ada nama aktor atau aktris utama yang pertama, kemudian ada nama aktor atau aktris utama yang kedua, kemudian ada nama aktor atau aktris utama yang ketiga, dan nama aktor atau aktris utama keempat. Kemudian juga ada jumlah total pengguna IMDb yang memberikan rating. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bab reprocessing dan juga transformasi dataset. Dan di sini dalam penelitian kali ini itu memilih 5 kolom untuk dianalisis. Hal ini dikarenakan kolom-kolom tersebut bersifat numerik, objektif, dan merepresentasikan performa film dan menunjukkan popularitas film itu sendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu cleaning data karakter. Jadi di sini ada penghapusan karakter seperti min pada kolom runtime. Itu selain itu juga menghapus tanda koma pada kolom gross dan no number of votes dan mengubah semuanya menjadi tipe data numerik. Kemudian yaitu cleaning missing value. Jadi menghapus baris dengan data yang tidak lengkap. Nah, karena datanya ini juga memiliki jumlah yang cukup banyak, jadi beberapa kolom yang memiliki
missing value itu dihapus. Kemudian itu melakukan normalisasi. Nah, pada penelitian kali ini normalisasi tidak dilakukan secara eksplisit menggunakan suatu metode karena semua data yang dibersihkan sebelumnya itu sudah memiliki parameter dan skala masing-masing. Nah, ini merupakan contoh hasil dari cleaning transformasinya. Nah, selanjutnya yaitu data mining Cummins clustering. Jadi yang pertama itu ada tahap determine the number of cluster. Jadi pada tahap ini peneliti itu menentukan jumlah kelompok optimal menggunakan Davis Baldwin Index dan Elbow method. Nah, dan dapat diketahui bahwa nilai K yang optimal yaitu sama dengan 4. Hasilnya ini menunjukkan bahwa 4 cluster itu memberikan hasil pengelompokan paling baik dan juga optimal. Kemudian yang kedua yaitu ada calculated centroid, yaitu centroid awal ditentukan secara acak sebagai titik pusat dari setiap cluster. Nah, nilai centroid ini nantinya akan menjadi acuan dalam hitung jarak antara setiap data film terhadap pusat cluster itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu calculate object distance of to centroid, yaitu jarak antara setiap film dan centroid dihitung menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, yang selanjutnya yaitu grouping based on minimum distance, yaitu setiap data film kemudian dimasukkan ke cluster yang memiliki jarak paling kecil dari centroid. Nah, selanjutnya yaitu sistem memeriksa apakah data yang berpindah cluster karena perubahan centroid. Jika masih ada perpindahan, centroid akan terus dihitung ulang hingga posisi cluster itu stabil. Kemudian yang terakhir yaitu proses berakhir ketika tidak ada lagi perubahan posisi data dalam cluster. Nah, kemudian di sini dalam penelitian ini yaitu mendapatkan nilai optimal pada 4 iteration, yaitu iteration pertama, 3, dan 7, dan juga 15. Baik, selanjutnya masuk ke results and discussion. Ini adalah tahap dalam memproses elbow method. Ini tuh digunakan untuk menentukan clustering optimalnya. Nah, di sini tuh adalah pengukuran proses awal di tahap clustering. Dia tuh menentukan jumlah cluster yang optimal dan dengan menggunakan elbow method. Ini dilakukan perhitungan within cluster sum of squares WCSS dari nilai K sama dengan 2 hingga K sama dengan 11. Kemudian diuji semua dan divisualisasikan. Hasil visualisasinya itu menunjukkan adanya titik tekukan di elbow point yang paling optimal tuh di K4. Dan kemudian nilai WCSS-nya tuh turun dari setelah K4 ke K11 tuh turun dan mulai melambat sehingga tekuan yang paling optimal tuh ada di K sama dengan 4. Selanjutnya, selain menggunakan elbow method, juga menggunakan David Baldwin Index untuk menentukan jumlah keoptimalnya. Di sini itu untuk memvalidasi hasil elbow method sebelumnya. Jadi dilakukan pengukuran kembali menggunakan David Baldwin Index. Dan nilai DB ini dihitung berdasarkan rasio antara intra-cluster similarity atau kohesi antar anggota dalam satu cluster, kemudian juga inter-cluster separation dan juga jarak antar cluster. Di visualisasi ini menunjukkan bahwa nilai minimum juga dicapai pada K sama dengan 4, yang berarti konfigurasi 4 cluster memberikan keseimbangan terbaik antara kedekatan data dalam cluster dan keterpisahan antar cluster. Jadi semakin kecil nilai DBI ini, semakin baik kualitas clustering karena setiap kelompok memiliki batas yang jelas dan anggota yang homogen. Dan dari visualisasi ini terlihat bahwa lekuan paling tajam itu ada di K sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu cluster distribution. Jadi sesuai dengan metode Cummins dan juga DBI yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dihasilkan 4 cluster sebagai cluster yang optimal. Jadi di sini ada cluster 0, 1, 2, dan 3 dengan persentase masing-masing. Nah, visualisasi centroid ini memperlihatkan jarak antara pusat cluster yang jelas dan terpisah, yang berarti bahwa proses pengelompokan berhasil membentuk batas yang signifikan antara kelompok film. Nah, di sini merupakan scatter plot yang menampilkan hasil dari clustering. Ada warna merah itu cluster 0, warna biru cluster 1, warna hijau cluster 2, dan warna pink itu cluster 3. Kemudian untuk yang berwarna abu-abu itu merupakan warna dari centroidnya. Nah, di sini merupakan beberapa kesimpulan yang dapat kami tarik, yaitu yang pertama hubungan linear antara popularitas dan kualitas. Jadi film dengan rating tinggi cenderung juga memiliki gross dan juga votes yang besar yang menunjukkan keterkaitan kuat antara kualitas persepsi dan juga keberhasilan dalam komersialnya.
Kemudian ada kesenjangan yang jelas antar klaster, jadi jarak antar pusat sentroid dan divisualisasi menunjukkan bahwa setiap klaster memiliki karakteristik yang berbeda dan jarak antar klaster yang relatif besar seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya itu terlihat bahwa semuanya memiliki kelompok masing-masing dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian ada outlier dan juga sebaran. Jadi terdapat beberapa titik data di tepi klaster yang mungkin merepresentasikan outlier, yaitu film dengan rating tinggi namun pendapatannya yang rendah atau begitu juga sebaliknya. Kemudian ada keseimbangan dimensi. Jadi meskipun 5 variabel itu digunakan, distribusi visual menunjukkan bahwa kombinasi EMDB rating dan gross itu paling berpengaruh terhadap pembentukan klaster, diikuti oleh number of votes dan juga metascore. Nah, di sini merupakan visualisasi distribusi hasil clustering yang dihasilkan dari algoritma K-means terhadap 5 parameter utama yang digunakan, yaitu runtime, IMDb rating, metascore, number of vote, dan juga gross revenue. Selanjutnya adalah penjelasan dari setiap cluster. Pertama masuk di cluster 0 terlebih dahulu. Jadi cluster 0 ini merupakan kelompok dengan jumlah film terbanyak, yaitu dia tuh sebanyak 516 data. Untuk cluster 0 ini, rata-rata gabungannya itu sebesar 42,15 dan nilai rata-rata setiap parameter pada cluster ini yaitu runtime 121 menit, IMDb rating 7,91, metascore 7,7, number of vote 2,4 kali 10,45, dan gross income 2,44 kali 10,45. Berdasarkan karakteristik tersebut ini, film dalam klaster 0 ini digolongkan dengan performa rendah hingga menengah. Durasi film berada pada kisaran standar, rating menunjukkan kualitas yang baik namun tidak menonjol, dan capaian finansial masih terbatas. Film dalam kelompok ini mewakili mayoritas film populer di IMDb yang diterima dengan baik oleh publik tapi tidak mencapai tingkat pengakuan kritikus maupun kesuksesan komersial tinggi. Jadi secara umum, klaster 0 itu menggambarkan film-film yang dia tuh popularitasnya stabil dan performanya umum yang mendominasi keseluruhan dataset. Selanjutnya untuk klaster 1, jadi di sini terdiri dari 9 film untuk klaster 1 dengan rata-rata skor gabungannya tertinggi itu 48,74 dan menjadi kelompok dengan performa paling unggul di seluruh hasil pengamatan. Jadi rata-rata nilai tiap parameter menunjukkan runtime 152 menit, IMDb rating 8,07, metascore 75,7, number of votes 1 kali 6, dan gross income-nya 6 kali 8 kali 5. Jadi berdasarkan nilai-nilai tersebut, film dalam kelompok ini tuh dikategorikan sebagai film dengan performa sangat tinggi atau film yang elit. Dari klaster 1 itu ciri khasnya adalah kualitas sinematiknya unggul, ratingnya di atas 8, jumlah penonton dan pendapatan sangat besar, serta pengakuan luas baik penonton maupun kritikus. Klaster ini tuh mewakili film-film yang legendaris dengan reputasi global yang berhasil memadukan kualitas artistik, popularitas, dan keuntungan finansial secara seimbang, sehingga karena tergolong film performa tinggi dan elit, klaster 1 ini hanya terdiri dari 9 film, namun dia rata-rata skornya tuh paling unggul dengan 48,70. Nah, selanjutnya kita masuk ke klaster 2, yaitu klaster 2 ini berisi 133 film dengan rata-rata skor gabungan yaitu 44,60. Nah, ini menempati posisi kedua tertinggi setelah klaster 1. Nilai rata-rata untuk setiap parameternya itu runtime ada 129 menit, IMDb ratingnya 7,97, yaitu cukup tinggi, dan juga metascore-nya ada 78,87, number of votes itu 5,7 kali 10 pangkat 5, dan gross income-nya itu 1,48 kali 10 pangkat 5. Nah, berdasarkan nilai-nilai tersebut, film ini merupakan termasuk kelompok film dengan performa menengah ke atas. Mereka memiliki nilai kritikal tinggi dan kualitas sinematiknya yang baik, namun tidak selalu meraih popularitas atau keuntungan maksimal. Nah, film dalam klaster ini itu umumnya mendapat apresiasi positif dari kritikus seperti film festival atau karya dengan kedalaman cerita dan sinematografis yang kuat. Nah, dengan demikian klaster 2 ini mewakili film-film berkualitas tinggi yang sukses secara artistik meskipun pencapaiannya di pasar itu tidak sebesar film komersial yang besar. Selanjutnya kita masuk ke klaster keempat, yaitu klaster 3, di mana mencakup 56 film dengan rata-rata skor gabungan itu 44,3 yang menunjukkan performa stabil di atas rata-rata. Nah, nilai rata-rata tiap parameternya itu ada runtime 125 menit, IMDb rating 8,01, metascore 77,57, number of votes 7,8, dan gross income-nya 3,12. Nah, berdasarkan hasil nilai tersebut, film ini dikelompokkan
sebagai film dengan performa stabil dan di atas rata-rata. Nah, ciri khasnya yaitu ratingnya tinggi, jumlah penonton besar, dan pendapatan yang cukup tinggi meskipun tidak sefantastis film elit-elit yang lain. Nah, film dalam klaster ini itu umumnya terdiri atas film aksi, petualangan, atau fiksi ilmiah dengan daya tarik komersial kuat dan kualitas produksi yang baik. Nah, klaster ini juga menunjukkan bahwa film dengan keseimbangan antara nilai hiburan dan kualitas teknis mampu mempertahankan performa tinggi secara konsisten tanpa harus mencapai status fenomenal seperti film pada klaster elit. Baik, selanjutnya adalah conclusion matrix dari hasil evaluasi result and discussion. Di sini itu merupakan visualisasi untuk mengevaluasi tingkat akurasi hasil pengelompokan menggunakan metode Cummins. Matrik ini menunjukkan perbandingan antara label cluster hasil perhitungan algoritma dengan label aktual yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa seluruh data terklasifikasi dengan benar ke dalam cluster masing-masing tanpa adanya kesalahan, sehingga menghasilkan tingkat akurasi sebesar 100%. Ini menandakan bahwa model Cummins mampu membentuk kelompok data dengan sangat baik dan konsisten, serta parameter yang digunakan runtime, IMDb rating, Metascore, number of votes, dan gross income ini memiliki keterpisahan yang jelas antar klasternya. Baik, untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode Cummins clustering dengan bantuan Davids-Boulding Index menghasilkan kelompok data IMDb Top 1000 Movies menjadi 4 klaster yang mewakili tingkat performa film berdasarkan parameter runtime, IMDb rating, Metascore, number of votes, dan gross income. Hasil analisis menunjukkan bahwa klaster 1 memiliki performa tertinggi dengan nilai gabungan 48,74, mencerminkan film-film elit yang unggul secara kualitas, popularitas, dan pendapatan, sedangkan klaster 0 mendominasi jumlah data sebanyak 516 film dari keseluruhan data dengan performa rendah ke menengah. Klaster 2 dan klaster 3 berada di tingkat menengah ke atas dengan keseimbangan antara apresiasi kritikus dan keberhasilan komersial. Evaluasi menggunakan confusion matrix ini juga menghasilkan akurasi sebesar 100%, yang menunjukkan ketepatan model dalam membentuk segmentasi yang jelas dan konsisten. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi Cummins dan Davis-Boulding Index itu efektif untuk menganalisis dan memetakan pola performa film di IMDb, sekaligus memberikan dasar bagi pengembangan sistem rekomendasi dan analisis tren perfilman berbasis data. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.